Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Okay, I hope you are in good health ya. Nah, ketemu lagi nih dengan Teacher Raisa Gistia. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 3F, subtemanya subtema 2. Pembelajarannya kali ini teacher akan menyampaikan materi di pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian persiapkan bukunya, buku tematik 3F-nya, pembelajarannya, subtemanya subtema 2, pembelajarannya pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, yaitu dimulai dengan halaman 67. Kalian lihat, kalian baca di rumah halaman 67 yaitu ada sebuah percakapan yang judulnya pemerataan energi listrik, di mana percakapan ini terjadi dalam sebuah keluarga yaitu ibu, ayah, Ardi, dan Cika. Nah, secara singkatnya teacher akan menjelaskan isi dari percakapan tersebut ya. Isi percakapan tersebut itu bisa kita tulis di halaman 68. Jadi apa yang teacher sampaikan boleh kalian tulis di halaman 68. Di mana di dalam percakapan tersebut yaitu tentang pemerataan energi listrik. Nah, ada pembahasan kenaikan harga atau tarif pembayaran listrik. Ada juga usaha bagaimana tagihan listrik tidak mahal. Ada juga apa sih maksud dari pemerataan energi listrik. Nah, kita bahas di halaman 68, kalian tulis ya. Nah, di halaman 68 yaitu ada kolom pertama, tujuan kenaikan tarif dasar listrik. Dari percakapan yang ada di halaman 67, tujuan kenaikan harga atau tarif ya, tarif dasar listrik ini tujuannya apa sih? Karena tujuannya itu adalah untuk menghasilkan energi listrik itu kan memerlukan biaya yang sangat besar ya, mulai dari yaitu adalah pemeliharaan jaringan listriknya. Terus juga bahan bakarnya untuk menghasilkan energi listrik juga biayanya mahal. Lalu yaitu untuk membuat jaringan listrik baru. Jadi ada 3 hal tujuannya, yaitu karena biaya untuk menghasilkan listrik itu besar, maka biaya yang dihasilkan dari pembayaran itu untuk digunakan, satu, digunakan untuk pemeliharaan jaringan listrik yang sudah ada. Kedua, yaitu untuk bahan bakarnya, untuk menghasilkan listrik itu menggunakan bahan bakar yang cukup banyak dan mahal. Yang ketiga, yaitu untuk membangun jaringan baru ya. Nah, yang kolom kedua, apa usahanya agar tagihan listrik ini tidak mahal? Usahanya apa nih dalam percakapan tersebut? Ternyata usahanya adalah, intinya adalah menghemat energi listrik. Dengan cara apa? Di dalam percakapan tersebut, penghematan energi listrik bisa dilakukan dengan mengurangi menonton televisi ya. Yang kedua, mengurangi bermain komputer. Yang ketiga, yaitu mematikan lampu saat siang hari ataupun saat tidur ya. Jadi ada 3 hal. Jadi itu mengurangi pemakaian listriknya, yaitu yang pertama mengurangi menonton televisi, yang kedua mengurangi bermain komputer, yang ketiga adalah mematikan lampu saat tidur. Nah, kolom ketiga yaitu maksud dari pemerataan energi listrik. Apa sih teacher maksudnya pemerataan energi listrik ini? Nah, karena pada saat ini belum semua masyarakat, belum semua penduduk yang ada di Indonesia merasakan atau dapat memanfaatkan energi listrik. Oleh karena itu, untuk pemerataan tersebut maka dibuatlah jaringan listrik yang baru. Dari mana dananya? Yaitu dari tarif listrik yang naik ya. Jadi di sini maksud pemerataan energi listrik adalah pembangunan jaringan listrik yang baru ya, agar seluruh masyarakat terutama di Indonesia dapat merasakan, dapat memanfaatkan dari energi listrik.
Ya, itu dia. Nah, sekarang kita sudah memanfaatkan, ya, sudah mendapatkan fasilitas energi listrik, sudah digunakan untuk hiburan, misalkan kita nonton televisi, ya, bisa juga digunakan sebagai penerangan lampu yang biasa kita gunakan setiap hari, ya, lalu juga menjalankan usaha. Nah, itu adalah hak kita terhadap energi listrik. Nah, ketika ada hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban, ya. Seperti yang pernah dari semester 1 disampaikan bahwa hak dan kewajiban ini harus dijalankan secara seimbang, ya. Dimana ketika kita ingin mendapatkan hak, maka kita juga laksanakan kewajiban dulu. Nah, kewajibannya apa nih terhadap listrik? Yaitu tadi sebetulnya adalah salah satunya dengan menghemat. Tapi apalagi ini yang harus kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap energi listrik, yaitu dengan mematuhi aturan pemakaian listrik. Nah, kita sudah punya aturannya bahwa setiap hari itu di jam 17.00 sampai jam 22.00 atau pukul 5 sore sampai pukul 10 malam, ya, itu kita mengurangi pemakaian listrik. Kenapa, teacher, pengurangannya di jam tersebut? Karena kalian lihat di halaman 69, karena di saat jam 5 sore sampai pukul 22 atau pukul 10 malam itu, di mana televisi itu mulai banyak ditonton, lalu baterai handphone itu mulai dicas kembali, terus juga banyak lampu yang mulai dinyalakan. Maka kita bayangkan nih, apabila jutaan benda alat elektronik, jutaan orang menggunakannya dalam satu waktu yang sama, apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah jaringan listrik ini berada pada beban puncak. Maksudnya apa? Jadi di sini akan terjadi jaringan listriknya akan terjadi gangguan. Apabila terjadi gangguan, maka yang ada padamnya aliran listrik. Ya, jadi berakibatnya pada kita sendiri. Apabila kita boros, ya, pemakaiannya berlebihan, maka kita akan merasakan sendiri akibatnya, yaitu dengan padamnya aliran listrik. Nah, oleh karena itu kita harus membatasi pemakaian listrik tersebut, yaitu tadi sudah disebutkan pada jam 17.00 atau jam 5 sore sampai pukul 10 malam. Nah, kenapa demikian? Karena dengan demikian kita sudah berikut serta memelihara jaringan listrik yang ada di kita ini, sehingga supaya tetap mengalir aliran listriknya tanpa gangguan, maka kita harus laksanakan yang tadi, yaitu pembatasan waktu penggunaan elektronik ataupun listrik, ya. Oke, lanjut kita ke halaman 73. Nah, kita sudah mendapatkan aliran listrik, sudah juga melaksanakan kewajibannya. Maka salah satu kewajiban yang lainnya apa? Selain menghemat, selain membatasi penggunaan listrik, yaitu kita bersyukur tentunya. Bersyukur kepada Tuhan sudah menciptakan berbagai bentuk energi, ya, yang sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Banyak sekali energi listrik, energi cahaya, energi panas, ya, energi gerak, ya, dan energi listrik ini yang terutama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, haknya kita sudah mendapatkan nih, sudah memakai, memanfaatkan sumber energi listriknya. Sekarang kewajibannya apa? Yaitu tadi sudah disebutkan dengan menghemat. Dan ada juga yang paling utama yang harus kita lakukan dalam menjaga kewajiban terhadap energi listrik ini adalah yaitu menjaga alam. Nah, apabila alamnya kita jaga tidak rusak, maka sumber energinya pun akan tetap ada dihasilkan. Ya, tapi apabila kita tidak menjaga alamnya, bagaimana kita bisa menghasilkan energi listrik sedangkan alamnya saja sudah tidak dijaga, sudah rusak? Maka kita bersyukur kepada Tuhan yaitu dengan menjaga alam yang ada di sekitar kita, ya. Supaya apa? Supaya energi ini tidak akan mudah habis, ya. Karena yang sudah kita rasakan, yang sudah kita
dimanfaatkan, tidak boleh disia-siakan ya. Oke, itu dia di halaman pembahasan di halaman 73. Nah, nanti kita lanjut yaitu pembahasan tentang waktu ya. Kita mulai yaitu pembahasan dari halaman 70 sampai 71. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nanti teacher akan buatkan hitungan bagaimana cara kita menentukan banyaknya atau lamanya, menentukan lamanya waktu aktivitas yang kita kerjakan. Oke, kita lanjut sekarang pembahasannya, yaitu kita akan sama-sama mengerjakan halaman 71 nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan lamanya waktu ataupun waktu yang ditanyakan. Nah, ada di sini nomor 1 yaitu pendingin ruangan diatur untuk menyala pada pukul 13.15. Nah, pendingin ruangan akan menyala selama 25 menit. Pada pukul berapakah pendingin ruangan akan mati secara otomatis? Nah, dimulainya untuk menyalanya pukul 13.15 dan untuk lamanya menyala yaitu sekitar 25 menit. Nah, pukul berapakah AC atau pendingin ruangan akan mati? Yaitu tinggal kita tambahkan. Karena di sini sama-sama, di sini tidak ada jamnya, yaitu hanya ada menitnya, maka di sini kita akan menambahkan, menyimpan menitnya di bawah menitnya juga. Kalau dia ada jamnya, misal selama 1 jam 25 menit, maka kita akan tambahkan di sini ya. Karena ini hanya ditambahkan 25 menit, maka kita simpan di sini. 5 ditambah 5 0 tambah 1 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu 13-nya kita turunkan. Nah, maka nomor 1 jawabannya adalah pendingin ruangan akan mati pada pukul 13.40. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Di pembahasan nomor 2 di sini murid-murid berolahraga selama 70 menit. Jika pelajaran olahraga dimulai pada pukul 8:10, pada pukul berapa murid-murid selesai berolahraga? Nah, ini mulainya pukul 8:10 menit. Ya, lalu lamanya 70 jam. Berarti ini sama-sama dijumlahkan. Hanya bedanya kita harus merubah dulu nih. Yang 70 menit ini ya ditambah 70 menit, kita harus rubah dulu. Karena apa dirubah? Karena dalam satuan jam itu tidak mencapai 70 menit, tapi hanya mencapai 60 menit. Maka kita harus rubah dulu. Di sini berarti 0810 ditambah, kita lihat di sini ditambahnya berapa? 70 menit itu merupakan 1 jam 10 menit. Ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit, lalu 10 menitnya di sini. Maka kalau sudah diketahui seperti ini, kita tinggal tambahkan 0810 tambah 1 jam ditambah 01 tambah 01 lewat 10. Maka setelah kita ketahui 08 ditambah 01 berarti 09, 10 ditambah 10-nya yaitu akan menjadi 20. Maka hasilnya adalah selesainya pukul 9:20 menit. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini
siang ini Arga harus mengikuti kursus bahasa Inggris. Kursusnya dimulai pukul 15.00. Lama kursusnya adalah 90 menit. Berarti kita tambahkan juga sama seperti tadi, 15.00 ditambah 90 menit, yaitu menjadi 15.00 ditambah. Nah, 90 menit ini berapa jam dan berapa menit? Nah, karena 1 jam itu 60 menit, berarti di sini 1 jam, sisanya 30 menit, berarti kita di sini tulis 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit. Maka tinggal kita tambahkan di sini 15.00 ditambah 01.30 sama dengan 15 ditambah 01 berarti sama dengan 16. Lalu 30 menitnya ditambah dengan 00 sama dengan 30 menit. Maka nomor 3 jawabannya yaitu selesai kursus bahasa Inggrisnya pukul 16.30. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 4 yaitu Cika bangun tidur siang pada pukul 15.10 menit. Jika Cika tidur selama 75 menit, pada pukul berapa Cika tertidur? Nah, ini tandanya berubah ya. Kalau tadi kita penjumlahan, nah di sini ternyata ada pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena di sini ditanyakannya mulainya, bukan selesainya. Ya, maka di sini tinggal kita tandanya kurangi. Cika bangun tidurnya pukul 15:10 menit. Cika tidurnya selama 75 menit. Pada pukul berapa Cika tertidur? Berarti mulai tidurnya di sini ada pengurangan. Caranya sama. Kita lihat di sini 15:10 dikurangi berarti 75 menit ini sama dengan 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit. Kenapa 1 jam 15 menit? Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit dan sisanya yaitu 15 menit. Nah, sekarang kita lihat 15:10 dikurangi 01:15. Nah, kira-kira 15 dikurangi 01 itu bisa. Sekarang bagaimana yang 10 dikurangi 15? Apakah bisa? Tentu tidak bisa. Maka di sini harus ada perubahan di bagian waktu yang sebelah sini. Kenapa? Karena 10 ini tidak bisa dikurangi 15. Sehingga supaya bisa dikurangi, maka kita rubah 1 jam ini kita ambil atau rubah ke dalam menit, yaitu 1 jam akan menjadi dikurangi jadi 14. Lalu 1 jamnya dirubah menjadi 60 menit ditambah dengan 10 menit yaitu menjadi 70 menit. Nah, kita kurangi baru 01:15. Maka 14 dikurangi 01 yaitu 13. 70 dikurangi 15 yaitu 55. Maka Cika tertidur yaitu mulai pukul 13:55 menit. Nah, ini dia adalah penjelasan dari nomor 4 halaman 7. Ya, oke. Nah, kalian bisa latihan juga di rumah soal-soal yang sebelumnya boleh kalian kerjakan ya. Tapi untuk tugas dari teacher yaitu kalian mengerjakan halaman 74 yaitu tentang hak dan kewajiban, dan juga halaman 75 poin A dan poin B. Poin A-nya ada 2 soal cerita, poin B-nya ada 6 soal di dalam tabel. Nah, oke, itu saja pembelajaran dari teacher. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.